cantik ini kira-kira punya pengalaman bucin gak ya? Pasti lagi. Pasti. Ceritain dong pengalaman bucin. Aduh apa? Gua pernah kayak nobar Netflix party gitu sampai jam 4 pagi. Video call. Apa kuota lo habis gak? Enggak, kalau bayi banget itu mah kuota habis. Tapi kalau kuota habis ya beli lagi lah. Itu orang kaya. Ini Lu gitu-gitu. ceritain sih Put, Apa ya? yang lu video call sambil kerja di kantor. Itu bucin. Jadi guys, karena aku LDR, terus kayak itu kan pas kalian WFH kan, terus kayak gue kan kerja di WFO, kayak aduh sepi banget, kayak les privat gitu kan. Yaudah gue sambil video call sama pacar gue, sambil video call yuk gitu. Tapi video call tuh nggak ngobrol, udah cuma asal ngeliat muka aja, tapi kita tetap kerja gitu. Ngirim makanan pernah 2 kali Ke orang yang sama atau ke orang yang sama. Tapi cuma ngirim makanan doang, kayak ya udah gue udah masak di rumah, terus gue bawa ke kantor, terus gue gojekin ke tempat dia bekerja. itu dalam rangka apa tuh Bang? Dalam rangka gue pengen aja. Tapi Oh, iya. tapi effort banget, lu sampai masak sendiri gitu. Iya, gue masak pagi-pagi, masak nasi goreng, pakai telur ceplok, pakai nugget, pakai bumbu rahasia. Oh iya, sama video call sih paling. Video call sampai dua-duanya ketiduran. Emang itu bucin ya? Parah. Itu bucin sih. Video call sampai dua-duanya ketiduran, kayak pas mau dimatiin, gue bilang jangan dimatiin gitu. Terus dia bilang ya udah buruan tidur gitu. Ya udah tungguin sampai tidur. Terus gue nggak tahu siapa tidur duluan. Pokoknya mati aja. Itu bukan pacar lo kan? Bukan. Bukan pacar gue. Rumah gue di Manggarai, terus rumah mantan gue di Bogor, terus kan dari Jakarta naik kereta ya kan, terus naik gokar dulu, ketemuan di apa namanya tempat makan gitu deh pokoknya, gue lupa nama tempat makannya. True Story, True Story, yes di True Story, anjing enak banget kan, iya di situ. Iya terus ya udah di kereta, Pak anjing bu, di kereta desek-desekan lah kan, biasa mah anjing goblok ngapainnya gitu. Di kereta desek-desekan terus sampai sana hujan anjing, buat ketemu dia doang anjing. Pulang malam anjing naik kereta terakhir pulang malam. Jadi itu kegiatan itu gue lakukan selama 1 bulan 2 bulan gitu karena pacarannya kan singkat banget. Oh berarti berkali-kali kan? Iyalah anjing sering kali gue di Bogor jadi tahu gue tempat nonton di mana, tempat makan yang enak di mana. Oh pernah pas di ulang tahun? Nah kita kan pernah kan Mas? Tahun kemarin. Ya ngapain tuh? Tahun ini enggak, soalnya gue nggak punya duit. Tahun kemarin tuh kan dia ngekos di Sleepy dekat kantornya. Terus gue surprise gue beli kue kecil doang sih. Terus gue beliin kado 3 biji. Apa tuh namanya, vinil, kemeja sama mouse. Udah gue surprise gitu doang. Terus Lipi. Uh-uh. Dari rumah lu di mana? Dari sini, dari kantor, Oh, dari dari Blok kantor. M. Ke kosannya, taunya dia lembur. Gue tungguin gue ke Alfamart apa Indomaret gitu. Gue tungguin makan kopi. Terus dia balik, gue samperin udah gitu. Sampai malam tuh berarti. Enggak juga sih, nggak lama. Pokoknya dia tuh kayak baru baliknya jam 8. Palingan gue di situ sampai 8:30 doang. Ya, hampir gue pacaran ya ada bucin-bucinnya pastilah. Nah gue kenalannya di FB gitu. Dia juga kan emang keluarganya ada yang di BSD juga. Nah gue juga kayak anjir kebetulan gue BSD juga gitu kan. Terus dia lagi liburan ke situ, liburan semester ya waktu itu, kayak dia waktu itu masih SMP kelas 3 baru lulus. Nah terus dia kayak gitu, dia liburan ke BSD kan, ke rumah saudaranya kalau nggak salah. Gue dari Bandung tuh pergi ke BSD, nginep di rumah teman SD gue kan. Udah kayak gitu gue bikin surat ada gambarnya, terus ada bonekanya gitu. Oh lu kirim tuh ke dia? Ya gue kirim ke rumahnya. Gue nggak tahu rumahnya yang mana gitu kan. Yang penting yaudah sesuai alamat dulu aja kan ke sana. Taunya pas gue nyamper ke sana dianya nggak ada anjir. Oh my god. Dia nggak ada. Terus gue manjat pagar, pagar, taruh aja suratnya di depan pintu rumahnya sama bonekanya, terus pergi lagi aja gitu kan. Jadi kayak pas di Jakarta tuh
malah gue nggak sempat ketemu gitu sama doi gitu kan. Udah tuh itu yang ya itu udah, terus pas dia balik Bandung gue melakukan hal yang sama juga gitu loh. Jadi kayak dia ulang tahun atau apa, gue kasih suratnya, dia nggak ada di situ juga, terus ya udah. Dan akhirnya ketemu kalau dia tuh selingkuh. Terbucin gue baru banget sih. Apa itu? Hari Senin kemarin. Jadi ceritanya gue balik kantor, terus macet kan. Nyampe rumah tuh gue sekitar jam 8-an. Nah terus habis itu, nih cowok gue nggak ada kabar. Nggak ada kabar, kan Nggak ada kabar tuh dari jam berapa sampai jam berapa? dari sore, dari jam 6-an lah. Sampai jam 8? Terus temennya, Oke. satu kelasnya, dia kan masih kuliah, lagi skripsi, tapi ngambil matkul juga. Ngontek gue, Bung Dika kemana gitu. Gue bilang nggak tahu, gue juga nggak chat. Terus dia bilang ada tugas bla 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 bla. Terus gue mikir, nih orang kalau sampai skip tugas nanti nggak lulus. Terus akhirnya gue tanya detail tugasnya apa, ternyata ada PPT-nya sama nonton video. Terus bikin resume sama strategi gitu di sosmed. Akhirnya gue kerjain. Pulang kantor belum ganti baju, masih pakai baju kantor. Gue nggak bawa laptop gue taruh di kantor. Gue ketik di note handphone, gue ketik. Terus gue minta tolong ke temen gue. Iya, tolong masukin ke Word dong, terus uploadin ke ada kayak kolabor gitu deh. Udah dia kolabor. Kayaknya sih nggak pernah dah. Gue baru kirimin makanan ke cowok tuh pas udah lamaran, baru gue kayak gojekin makanan gitu. Pas belum pasti mah, Terpapar nih yang share. pas belum pasti mah gue kayak pain ntar aja gitu. Gitu sih paling. Tapi lebih bucinnya pas setelah udah lamaran, maksudnya karena udah jelas gitu. Oh ya udah jadi gitu. Kalau belum fix kayaknya gue nggak segitunya. Paling pernah sekali waktu itu dia ngambek, terus ceritanya gue sok-sokan nyamperin ke rumahnya gitu. Kan gue bisa naik motor ya, tahu-taunya gue nyasar, padahal gue sering diajak ke rumahnya. Terus gue nyasar kayak ujung-ujungnya gue nelpon gitu, jemput dong di sini gitu. Nyasar, lagian ngapain kesini, ya lu lagian gitu. Jadi dia ngambek, terus gue samperin ke rumahnya gitu. Tapi gitu ujung-ujungnya tetap aja nyusahin dia, ngerti nggak sih? Dia harus jemput gitu. Lu pernah bucin nggak, Bon? Pernah gue. Sebelum ketemu istri gue bucin gila. Bucinnya gue adalah, gue waktu itu punya pacar sekomplek. Terus gue tiap pagi sebelum berangkat kantor, gue jemput dia buat ngantar dia ke kantor. Jadi kantor dia tuh di Kebon Sirih. Dan kantor gue di Barito. Udah gila. Jadi gue tiap pagi, gue ngantar dulu ke macet-macetan tuh gue tuh. Lewat Tanah Abang, lu bayangin coy. Padahal gue lewat Barito udah nyampe gitu. Berarti lo harusnya kayak waktu jam 8, Bener. berangkat jam setengah 8. Bener. Bisa kan? Gue sering Tapi- telat. Iya. Gue sering telat waktu itu. Oke, terus. Jadi terus gue sering pulang cepat untuk jemput dia. Dan gue pernah nunggu sampai jam 2 malam untuk dia selesai kerja baru gue pulang bareng sama dia. Dan ya sebenarnya tapi gue diboleh-bolehin aja sama nyokap gue gitu. Soalnya sekomplek. Bucin banget sih gue kayaknya. Coba contohnya. Itu sama sih. Nganterin kerja. Kan waktu itu gue tuh pernah kerja shift malam gitu kan. Pulang shift malam, dia masuk pagi kan. Gue bangun pagi, nggak tidur malah, terus nganterin kerja. Bucin kan? Padahal kayaknya bisa berangkat sendiri kan? Cuman kan kadang nggak sering kalau itu, jarang-jarang. Nganterin interview Kelapa Gading itu juga jauh sih. Lo melewati puluhan kilometer untuk Terus bukan nganterin doang, nungguin sampai gue izin kerja. bucin. Si bapak yang satu ini bucin. Pulang kerja bukan langsung pulang, mampir dulu nganterin nasi goreng malam. Terus langsung pulang lagi gitu doang, Oh, berarti nganterin. cuma nganter doang. Terus pulang. Nganter doang. Jadi dulu gue punya HP. Jadi HP gue waktu itu iPhone 6 kalau nggak salah. Nggak lama gue pakai itu, gue ganti. Jadi iPhone, ya nggak usah disebut lah ya, pokoknya mahal. Terus abis itu, tapi iPhone-nya tuh gak gue jual. Dia tuh berkebutuhan untuk kayak buat gitarnya dia gitu loh. Jadi kayak gue nggak tahu deh sistemnya gimana. Pokoknya dia main gitar, outputnya itu bakal bagus suaranya kalau dia pakai HP gue yang ngeteknya.
Ya gue pinjemin dong. Ya maksudnya dia pacar gue, dia butuh, why not gitu. Gue pinjemin ke dia tuh iPhone 6 gue. Terus nggak, ya maksudnya gue nggak pernah minta dibalikin. Maksud gue ngomong sama dia gini, ini lu pakai aja kalau misalkan lo butuh. Tapi in the meantime lu juga nabung untuk beli HP baru gitu. Maksudnya ya pakai duit lo gitu. Jadi ini tuh nggak gue kasih ke lo, HP ini tuh nggak gue kasih ke lo, tapi gue pinjemin gitu. Tapi walaupun nggak ada jangka waktunya. Sampai singkat cerita, gue putus lah sama nih orang. Terus gue udah punya pacar baru lah dan segala macamnya kayak gitu. Oh, teringat. Yes, gue teringat dan ternyata nggak cuma HP gue doang ya yang di dia. Ada notebook gue juga yang sampai detik ini gue ngobrol sama lo belum balik ke gue. Walaupun notebooknya juga udah jelek ya, I mean barang elektronik masih bisa kejual lah harga berapapun gitu. Sebenarnya udah putus, tapi ya udah lah gitu. Masih menjalani hubungan, tapi udah putus, udah nggak ada apa status gitu. Asik. Terus waktu itu gue mixtape, gue sampai beli ke apa toko ATK gitu, CD kosong. Terus kan susah ya nyari apa case CD-nya itu loh, yang kayak zaman dulu yang bening transparan buat gue apa covernya tuh mau gue isi gitu, kata-kata gitu. Tapi itu tuh susah banget kan. Itu kayak gue udah nggak pernah lihat lagi yang kayak gitu. Jadi gue kayak minjem nyari ke orang gitu, ke teman-teman gue, ada yang punya nggak gitu. Sampai akhirnya gue dikasih teman-teman gue. Terus ya udah, terus gue nyari lagu, gue ngedit sendiri. Gue ngedit lagu sendiri, terus gue nulis buat covernya sendiri. Sampai itu, terus gue gojekin hadiahnya. Tapi gue gak ketemu lagi, abis dari situ gue gak ketemu lagi. Ada lagi Ben yang mau diceritain tentang pengalaman bucin lo? Belum ada sih sampai sekarang. Karena belum punya pacar lagi. Iya, karena gue belum punya pacar lagi. Padahal banyak banget nih hadiah-hadiah yang udah gue pikirin. Yang mau jadi pacar Penny, Hubungi di sini. subscribe di Revi, komen di bawah #pacar untuk Penny. Oke? Dah Penny, thank you. Dah. Salam bucin sedunia. Mas, touch up dong.